Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama Aya Novel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Bab 661 Memimpin Jalan. Saat menyebutkan hutan buta hitam, Ewan memucat. Setelah lama terdiam, dia akhirnya mulai menceritakan kisahnya. Ternyata, Ewan serakah. Setelah mengetahui bahwa pohon-pohon di Black Blind Forest itu tinggi dan lebat, dia memimpin anak buahnya untuk menebang pohon-pohon di hutan itu. Meskipun mendengar bahwa Black Blind Forest adalah tempat kejadian aneh, Ewan telah memutuskan untuk mengambil risiko demi uang. Selain itu, ada lebih dari selusin dari mereka, jadi mereka tidak merasa takut. Hari pertama mereka memotong kayu berjalan dengan baik, dan kemajuan mereka cukup banyak juga. Namun, di tengah penebangan mereka, Ewan dan yang lainnya menemukan ginseng. Setelah mengamati dengan cermat, mereka menyadari bahwa itu adalah ginseng Decamillennium, dan penemuan itu membuat Ewan senang. Ewan tahu bahwa dia tidak punya pengalaman memanen ginseng, dia takut ginsengnya akan rusak saat memanennya, jadi dia membiarkannya apa adanya. Namun, dia takut ginseng itu akan hilang dari tempatnya, karena dia pernah mendengar bahwa ginseng tua sering berpindah-pindah di bumi. Oleh karena itu, dia menggunakan tali merah untuk mengikatnya sebelum menggali terowongan puluhan meter dari ginseng untuk mencegah hal itu terjadi. Namun, tempat mereka membuat terowongan ternyata adalah kuburan massal, mereka menggali banyak tulang. Meski rasa takut memasuki hati mereka saat itu, Ewan tidak berhenti. Dia menyuruh anak buahnya untuk terus menggali dan mengirim beberapa orang untuk memberitahu Sabin tentang bagaimana mereka menemukan ginseng Decamillennium. Namun demikian, sebelum mereka selesai menggali terowongan, seluruh langit telah menjadi gelap. Seolah-olah selimut telah menutupi hutan, dan mereka bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka ketika mereka mengulurkan tangan di depan diri mereka sendiri. Ewan tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Ketika dia sadar kembali, itu terjadi setelah Kai menyingkirkan hantu itu. Setelah Ewan mengirim seseorang untuk menyampaikan berita itu kepada kami, saya membawa beberapa orang. Tetapi pada saat saya mencapainya, dia sudah terbaring di tanah, tidak sadarkan diri. Kami tidak dapat menemukan orang lain meskipun mencari tinggi dan rendah untuk mereka. Ginseng itu masih ada di sana, dan saya tidak berani menyentuhnya. Sebaliknya, saya menginstruksikan orang-orang untuk membawa pulang Ewan, tambah Frazier. Kai memberi mereka anggukan kecil. Kedengarannya benar. Tidak heran saya merasakan hawa dingin yang mengerikan ketika saya masuk ke dalam rumah. Kamu benar-benar telah menggali kuburan seseorang. Tuan Chance, apa yang kita lakukan selanjutnya? Akankah hantu itu kembali? Tanya Frazier cemas. Bawa aku ke ginseng Decamillennium sekarang. Saya akan melihat kuburan dan meminta hantu untuk tidak menghantui keluarga Sabin, kata Kai. Mendengar itu, Frazier akhirnya mengangguk. Baiklah. Saya akan membawa Anda ke sana, Tuan Chance. Aku ikut denganmu, suara Ewan. Frazier ingin membujuk Ewan sebaliknya, karena Ewan baru saja bangun dan masih lemah. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, Kai berkata, biarkan dia ikut. Lagi pula, dialah yang melakukan ini. Dia harus menjelaskan dirinya sendiri kepada mereka. Frazier terdiam. Rombongan orang kemudian menuju ke Black Blind Forest dengan beberapa mobil. Meskipun siang hari, saat mereka turun dari mobil mereka dan memasuki Black Blind Forest, mereka bergidik. Kai menatap langit dan menyatukan alisnya. Tuan Chance, apakah ada yang salah? Ewan berbisik pada Kai. Kai menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Tolong pimpin jalannya. Dia telah memperhatikan bahwa energi negatif ada di mana-mana, sampai hampir menutupi langit. Tempat itu tidak tampak seperti kuburan leluhur keluarga tertentu. Sebaliknya, tampaknya banyak yang mati di sini, dan mereka tidak mati karena sebab alami. Itulah mengapa energi negatif di hutan sangat kuat. Ewan berjalan dengan bantuan Ludovic saat dia memimpin.
Setelah lebih dari setengah jam, mereka akhirnya tiba di tempat Ewan menemukan ginseng Deca Millennium. Setibanya di sana, Kai tercengang. Bahkan yang lain yang ada di sana untuk pertama kalinya melebarkan mata mereka karena keterkejutan yang menguasai mereka. Tulang manusia berserakan di mana-mana. Bab 662 Menghormati. Tepat di tengah tulang adalah ginseng bergoyang dengan tali merah di tengah. Saat Kai melihatnya, dia segera menyadari bahwa itu adalah ginseng Deca Millennium. Kak, kenapa ada begitu banyak tulang di sini? Zair bertanya dengan kaget. Mereka mengabaikan Deca Millennium ginseng, karena tulang-tulangnya telah menarik perhatian mereka. Jika tebakanku benar, ini seharusnya menjadi medan perang atau tempat eksekusi di masa lalu, kata Kai. Ya, saya ingat ada perang di sini. Orang-orang biasa mendengar suara tembakan dari hutan ini, kata Zair. Lalu apakah ini tulang-tulang orang yang tewas dalam perang? Frazier bertanya pada Kai dengan suara lembut. Belum tentu. Kai menggelengkan kepalanya. Jika kita ingin mengetahui bagaimana mereka mati, kita harus bertanya kepada mereka. Dia membengkokkan jarinya, dan bola api keluar dari tangannya, meledak seperti kembang api di udara. Seiring dengan nyala api, jeritan bergema di udara, dan segera, langit menjadi gelap saat kabut hitam menutupi matahari. Kabut hitam itu seperti hantu ganas yang berteriak dan menangis. Salah satu kabut hitam mendarat di tanah dan berubah menjadi bentuk manusia. Itu adalah hantu yang melarikan diri dari kediaman Sabin sebelumnya. Apa ini? Teriak Ewan. Seperti yang telah dilihat orang lain sebelumnya, mereka tidak memiliki reaksi sebesar dia. Namun demikian, mereka gemetar di sepatu bot mereka saat melihat hantu di udara. Aku tidak pernah mengira kamu akan mengejarku sampai ke sini. Apakah Anda berencana untuk memusnahkan saya? Hantu itu memekik. Kai bertanya dengan tenang, siapa kamu? Mengapa Anda ingin menyakiti orang lain bahkan dalam kematian? Mata hantu itu menjadi merah saat memamerkan taringnya. Ketika Kai menyadari bahwa hantu itu tidak akan membalasnya, sebuah bola api muncul di telapak tangannya. Hampir segera, itu mengalah. Kami tidak menyakiti siapapun. Itu karena orang-orang ini telah menggali tulang kita dan mengganggu kedamaian kita demi uang, aku si hantu sambil menunjuk Ewan. Lalu mengapa kamu tidak memasuki siklus reinkarnasi tetapi berkeliaran di hutan? Tanya Kai. Hantu itu terdiam. Sesaat kemudian, ia mencabut taringnya dan mengeluarkan, kami tidak memiliki tempat untuk istirahat abadi, kami juga tidak dikuburkan dengan benar. Kita tidak bisa memasuki siklus reinkarnasi, jadi, siapa kamu? Bagaimana kamu mati? Kai terus bertanya. Hantu itu perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Kami adalah tentara. Yang dimakamkan di sini adalah rekan-rekan saya. Musuh kami telah menjebak kami dan membunuh kami di sini. Kai memadamkan api di telapak tangannya. Ternyata, tebakannya benar. Mereka telah mati dengan kematian yang tidak wajar, dan itulah sebabnya energi negatif sangat kuat di hutan. Kami terjebak di hutan karena tidak ada yang datang untuk memberi kami penguburan yang layak. Kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Untungnya, ada ginseng di sini, jadi kami menggunakan tubuh kami untuk membuahinya. Saya berharap untuk membentuk sosok manusia dengan menyerap esensi ginseng sehingga saya bisa membawa rekan-rekan saya keluar dari hutan ini. Tapi orang-orang ini telah menggali tulang kami untuk mendapatkan ginsengnya. Hantu itu memelototi Ewan dengan kesal. Semua orang bisa mendengar suara hantu itu. Ketika mereka menyadari bahwa tulang itu milik tentara, rasa hormat tumbuh di dada mereka. Saat mereka memikirkan bagaimana tulang para prajurit berserakan di mana-mana secara sembarangan, para Sabin menoleh ke Ewan dan mengerutkan kening. Bahkan Ludovic menatap ayahnya dengan marah. Bab 663 Membangun Pemakaman. Ditatap oleh orang banyak, Ewan tersipu saat dia menundukkan kepalanya karena malu. Kalian mati karena mencoba melindungi negara. Namun, Anda tidak boleh membunuh mereka hanya karena mereka menggali mayat Anda. Banyak sekali nyawa yang kita bicarakan di sini, ucap Kai. Orang-orang itu tidak mati. Mereka hanya terjebak di dalam hutan, sekitar 500 meter ke arah barat. Hantu itu menunjuk ke arah barat.
Setelah mendengar orang-orang itu masih hidup, Ludovic segera menuju ke barat untuk mencari mereka. Benar saja, dia membawa kembali selusin pria. Namun, semua orang itu tampak kusut setelah terjebak selama beberapa hari. Melihat itu, Ewan sangat menyesali perbuatannya. Saya seharusnya tidak begitu terobsesi dengan kekayaan. Aku hampir membunuh orang-orang ini. Kai menyadari hantu itu tidak membahayakan siapapun dan sebelumnya adalah seorang pejuang selama hidupnya. Dengan demikian, permusuhan Kai memudar seketika. Ginseng Decamillennium ini tidak akan bisa membuat kalian menjadi bentuk manusia. Karena kamu telah mengorbankan hidupmu untuk negara, kita harus membangun batu nisan agar jiwamu tenang. Setelah mengatakan itu, Kai melirik Ewan. Tuan Sabin, semua ini terjadi karena keserakahanmu. Apakah Anda bersedia menyumbangkan sejumlah uang untuk membangun kuburan bagi para pejuang yang gugur ini? Kita juga harus membakar beberapa pengorbanan untuk mereka. Tentu, aku bersedia melakukannya. Ewan terus menganggukkan kepalanya saat dia jatuh berlutut. Saya bersedia memberikan uang dan membangun kuburan di kaki gunung. Kita harus membiarkan generasi masa depan kita mengingat para pejuang ini selamanya. Ewan menangis terseduh-seduh. Sepertinya dia benar-benar bertobat. Keluarga Sabin juga berlutut satu demi satu. Itu memang dosa besar yang dilakukan keluarga mereka. Ludovic memerah karena malu sebagai seorang pemuda, dan lututnya menyentuh tanah. Tuan Chance, saya akan segera memerintahkan sisa-sisa prajurit ini untuk dikumpulkan, dan saya akan membangun kuburan untuk mereka dalam waktu setengah bulan. Dunia telah melupakan mereka selama beberapa dekade, dan ini seharusnya tidak terus terjadi. Aku bersedia menjaga kuburan mereka selama 3 tahun untuk menebus dosa ayahku. Kai sedikit mengangguk saat melihat sikap keluarga Sabin. Dia mengalihkan pandangannya ke arah hantu itu. Sekarang mereka bersedia membangun kuburan untuk kalian, dunia akan mengingat semua pencapaian kalian. Biarkan jiwamu damai dan berhenti berkeliaran. Air mata mengalir di pipi hantu itu saat dia tersentuh oleh sikap keluarga Sabin. Dia mengumumkan dengan keras, saudara-saudara, apakah kalian mendengar itu? Kami tidak akan dilupakan. Sekarang kita bisa pergi dengan tenang. Tampaknya ada gelombang tanggapan yang bergema di udara setelah hantu itu berteriak. Detik berikutnya, kabut hitam mulai memudar. Sinar matahari masuk dan menyinari tubuh hantu itu. Tubuhnya mulai memudar hingga menghilang sepenuhnya. Dengan itu, seluruh hutan kembali damai. Jika bukan karena mayat di seluruh tanah dan ginseng Decamillennium, semua orang mungkin akan berpikir itu semua hanya mimpi. Tuan Chance, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidup kami. Ewan membungkuk dengan rendah hati ke arah Kai. Semua anggota keluarga lainnya juga membungkuk ke arah Kai. Meskipun Kai masih muda, mereka telah menyaksikan kemampuannya dengan mata kepala sendiri. Tuan Sabin, Anda harus mengimbangi apa yang telah Anda lakukan. Tolong tepati janjimu, kata Kai pada Ewan. Wajah Ewan menjadi merah lagi. Tentu saja, saya tidak akan mundur pada kata-kata saya. Saya akan mengatur agar anak buah saya segera mulai dan mengumpulkan semua sisa-sisa ini. Tuan Sabin, karena masalah sudah selesai, mari kita bicara tentang harga ginseng Decamillennium. Bagaimanapun, Andalah yang menemukannya. Baru kemudian Kai menyentuh tujuan sebenarnya untuk datang ke sini. Ewan segera melambaikan tangannya setelah mendengar itu. Tuan Chance, ambillah jika Anda membutuhkannya. Saya telah terobsesi dengan kekayaan sepanjang hidup saya. Hari ini saya akhirnya mengerti bahwa uang bukanlah hal terpenting dalam hidup. Kekayaan keluarga Sabin tidak akan berkurang bahkan setelah beberapa generasi. Di masa depan, saya akan terus mendanai pembangunan kuburan di seluruh negeri. Saya juga akan menemukan keluarga para pejuang itu dan membantu mereka. Bab 664 Sander ada di sini. Insiden itu merupakan pukulan telak bagi Ewan. Sepertinya dia benar-benar bertobat atas perbuatan jahatnya. Kalau begitu, aku akan menerimanya kalau begitu. Kai tidak menahan diri sama sekali. Bagaimanapun, ginseng Decamillennium sangat penting baginya. Tuan Chance, saya akan mengirim orang-orang saya ke sini segera. Ginseng Decamillennium seperti ini akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk digali. Dan kita harus ekstra hati-hati saat menggali.
Saya akan memantau prosesnya secara pribadi, kata Zair kepada Kai. Kai melambaikan tangannya karena dia tidak punya waktu beberapa hari untuk menunggu. Ya, benar. Silakan kembali. Saya akan tinggal di sini. Tommy akan datang menjemputku besok pagi. Kerumunan tidak mengerti apa yang Kai lakukan, tetapi tidak ada yang berani membantahnya. Dengan itu, mereka semua meninggalkan Black Blind Forest. Setelah semua orang pergi, Kai menatap ginseng Deca Millennium. Hatinya diliputi kegembiraan. Dia segera duduk dan mengaktifkan teknik fokusnya. Gelombang energi spiritual bergegas menuju Kai. Deca Millennium ginseng sepertinya merasakan sesuatu saat cabang dan daunnya terus bergetar putus asa. Tampaknya ia sedang berjuang untuk melepaskan diri dari nasibnya yang dikonsumsi oleh Kai. Kai menghabiskan sepanjang malam akhirnya mengkonsumsi energi spiritual dari ginseng Deca Millennium. Setelah itu, dia langsung maju ke tingkat ketiga dari fase transendensi. Ketika dia membuka matanya, dia merasakan kekuatan luar biasa di dalam tubuhnya. Dia hanya berhasil meningkatkan 2 tingkat dengan 1 ginseng Deca Millennium. Kai tidak tahu betapa sulitnya kultivasinya di masa depan. Namun, dia tidak akan menyerah dengan mudah karena dia telah memilih jalan ini. Lagi pula, dia belum menemukan asal-usulnya. Menatap mayat-mayat di tanah, Kai membungkuk pada mereka. Bagaimanapun, mereka menggunakan darah mereka untuk membantu Deca Millennium ginseng tumbuh. Kai berjalan keluar dari Black Blind Forest dan melihat Tommy sudah menunggunya di kaki gunung. Sementara itu, Ewan telah membawa belasan orang untuk mengumpulkan jenazah. Tidak jauh dari sana, terdengar suara mesin menderu. Ternyata Ewan langsung mengatur agar anak buahnya memulai pembangunan kuburan pada hari sebelumnya. Kai tidak tinggal lama. Dia meminta Tommy untuk mengirimnya ke kediaman Sabin. Dia berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan kembali ke Horrington tanpa penundaan. Bagaimanapun, itu akan menjadi pertarungannya dengan Sander besok. Dia tidak bisa terlambat untuk itu. Ditambah lagi, dia mendapatkan banyak kepercayaan diri setelah maju. Pada saat dia sampai di kediaman Sabin, keluarga Sabin sudah menunggunya. Namun, ketika dia mengatakan akan segera pergi, Ewan langsung berkata, "Tuan Chance, tidak mudah bagi Anda untuk datang ke sini. Kami belum melayani Anda dengan baik. Mengapa Anda tidak tinggal selama 2 hari lagi? Tolong beri kami kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami." "Tuan Sabin, aku punya sesuatu yang mendesak besok, jadi aku tidak bisa tinggal," jawab Kai dengan sopan. Ewan sedikit kecewa melihat Kai bersikeras. "Karena kamu memiliki sesuatu yang mendesak, aku tidak akan memaksamu. Namun, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dari keluarga Sabin, tolong beritahu saya. Kami akan mencoba yang terbaik untuk membantu." Ewan terdengar sangat tulus. Memang, karena Kailah keluarga Sabin bisa lolos dari bencana. "Oke, tentu." Kai mengangguk. Ewan mengatur mobil untuk mengirim Kai dan yang lainnya ke bandara. Zair masih memiliki beberapa tugas di kediaman penunggang, jadi dia tidak kembali dengan Kai. Mereka tiba di Horrington sekitar tengah hari. Pada saat itu, rumah Kai di Dragon Bay dipenuhi orang. Lebih dari 100 bawahannya mengelilingi mansion. Tommy dan Phoenix tidak ada, sementara Walter, William, dan yang lainnya ada di antara kerumunan. Orang-orang itu segera mendekati Kai setelah mereka melihatnya. Kai menunjukkan ekspresi bingung. "Apa yang sedang terjadi? Tuan Chance, Sander ada di sini. Dia ada di rumah," kata Walter gugup. Bab 665 Jangan membahayakan keluarga. Ekspresi Kai menjadi gelap ketika dia mendengar Sander datang ke rumahnya. Josephine meraih lengannya ketika Kai hendak masuk ke mansion. "Kai, tolong jangan masuk. Aku takut." Josephine takut Kai akan terlibat konflik dengan Sander. "Jangan khawatir. Saya di sini. Tidak perlu takut," Kai menepuk punggung tangan Josephine. Dengan itu, kerumunan mengikuti Kai dan memasuki mansion dengan megah. Seorang pria parubaya yang tampak galak sedang menyesap teh dengan santai di sofa di ruang tamu. Dia mengenakan tunik abu-abu, dan tingginya rata-rata. Pria itu adalah Sander. Ada 2 bawahan yang berdiri di belakang Sander. Kai melirik dan menyadari bahwa mereka berdua setidaknya adalah Grandmaster tingkat kelima. "Aku di sini untuk menemui Kai. Jika Kai tidak ada di sini,
semua orang harus pergi dan tidak menggangguku. Mendengar pintu terbuka, Sander bahkan tidak berbalik. Ini adalah rumah saya. Seharusnya kau yang pergi. Kai sedikit mengernyitkan alisnya. Setelah mendengar itu, Sander meletakkan cangkirnya di atas meja dan berbalik perlahan. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pintu dan tertegun sesaat ketika dia melihat Kai. Jadi kamu Kai? Tanya Sander. Iya, akulah yang membunuh putramu dan keponakanmu. Juga, aku melukai saudaramu. Kai tidak senang melihat ekspresi arogan Sander. Dia sengaja memprovokasi yang terakhir. Seperti yang diharapkan, Sander sangat jengkel setelah mendengar itu. Dia berdiri dari sofa saat auranya menghancurkan cangkir di depannya. Seluruh ruang tamu langsung dipenuhi aura mematikan Sander. Kerumunan tersentak ketakutan setelah merasakan permusuhan intensnya. Kai mengguncang tubuhnya sedikit dan melepaskan gelombang energi spiritual, menutupi kerumunan di belakangnya dan menghalangi aura Sander. Sander mengerutkan alisnya saat melihat itu. Terlepas dari itu, dia menarik auranya tak lama setelah itu. Tuan Cooper, karena kamu telah mengirim tantangan dan pertempuran di arena adalah besok, mengapa kamu masih datang ke sini? Itu adalah aturan dunia seni bela diri untuk tidak menyakiti keluarga lawanmu. Walter sudah lama mengenal Sander. Saat itu, Sander bahkan berbicara dengan Walter secara formal dan hormat. Bagaimanapun, Walter memainkan peran penting dalam mengembangkan pengaruh Coopers di Jade Boraf. Namun demikian, Sander mengabaikan apa yang dikatakan Walter. Dia tampaknya tidak menghormati Walter saat ini, dan dia hanya melirik Walter dengan dingin. Salah satu bawahan Sander maju selangkah. Kamu pikir kamu siapa? Anda tidak memenuhi syarat untuk menasihati Tuan Cooper. Wajah Walter memerah karena marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan bawahan itu. Saat itu, bahkan kepala keluarga Cooper, Sander, tidak akan berani berbicara dengannya dengan tidak hormat. Tampaknya hal-hal telah berubah dari waktu ke waktu. Meskipun Walter kesal, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setelah keluarga Grange runtuh, dia tidak bisa melawan Cooper lagi. Beraninya kamu. Jika bukan karena bantuan kakek, keluarga Cooper tidak akan berada di tempat mereka hari ini. Lisbeth tidak tahan melihat Walter diremehkan. Marah, dia melemparkan pukulan ke arah bawahan. Kemampuan Lisbeth hanyalah seorang amatir di depan bawahan yang merupakan seorang Grandmaster. Dia menunjukkan pandangan menghina pada Lisbeth. Dia tidak percaya bahwa yang terakhir berani bergerak padanya. Bab 666 Kompensasi. Nona Grange, tolong perhatikan dan hindari ini. Biarkan saya mengajari anjing penjaga keluarga Cooper pelajaran. Tommy menghentikan Lisbeth sebelum dia meninju bawahannya. Saat bawahan melihat serangan Tommy, ekspresinya berubah tegas. Lagi pula, Tommy sudah menjadi Grandmaster. Berkat pil penambah Kai, Tommy telah meningkat pesat. Namun, sebagai seorang Grandmaster, Tommy masih kalah dibandingkan dengan bawahan Sander. Bang! Setelah tabrakan keras, Tommy terhuyung beberapa langkah ke belakang. Jika Phoenix tidak menopang tubuhnya tepat waktu, dia akan jatuh ke tanah. Apakah itu bawahanmu? Dia sangat lemah. Sander mencibir dengan arogan saat melihat itu. Kai tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya melirik Phoenix. Phoenix mengangguk dan menyerbu ke depan dengan cepat. Selama periode ini, Phoenix telah meningkat pesat dengan bantuan pil Kai. Dia hampir mencapai level Grandmaster Senior. Melihat bahwa itu adalah perempuan, bawahan itu langsung menurunkan kewaspadaannya. Bahkan ada sedikit geli dalam tatapannya. Dia segera menyesalinya. Setelah merasakan aura intens Phoenix, dia mengangkat tangannya untuk mencoba memblokir serangannya. Ledakan. Setelah bunyi gedebuk teredam terdengar, bawahan itu terbang mundur dan jatuh ke tanah. Apakah itu bawahanmu? Dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Kai menyeringai dingin. Beraninya kau menyakiti bawahanku. Kamu mati. Ekspresi Sander menjadi gelap saat dia mengarahkan telapak tangannya ke Phoenix. Meskipun dia berada beberapa meter jauhnya, Phoenix bisa merasakan kekuatan besar menghampirinya. Phoenix terkejut saat dia segera mundur. Namun, sudah terlambat. Dia terkena energi dan meludahkan seteguk darah. Dia menatap Sander.
Meskipun ada kesenjangan besar dalam kemampuan di antara mereka, tatapannya tidak menunjukkan rasa takut. Bagaimana mungkin kamu masih berdiri setelah dipukul olehku? Sander entah bagaimana terkejut dengan itu. Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Dia mengangkat telapak tangannya lagi. Bola cahaya mengembun di telapak tangannya. Ada kilatan petir di dalam bola. Phoenix sedikit panik saat melihat itu, tapi dia masih berdiri tegak. Saat Sander hendak menyerang, Kai menginjak tanah, dan retakan langsung terbentuk di lantai. Retakan itu bergerak cepat menuju Sander. Sander cepat merespon dengan menekan telapak tangannya ke tanah. Bola cahayanya langsung mengenai celah itu. Sebuah lubang besar yang membentang sekitar 1 meter terbentuk di tengah ruang tamu setelah suara benturan keras terdengar. Asap dan debu naik kemana-mana saat gelombang kejut menyebar ke segala arah. Kai buru-buru menggunakan telapak tangannya untuk membentuk dinding energi untuk memblokir gelombang kejut. Dia tidak ingin gelombang kejut itu melukai William dan Josephine. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang biasa. Mereka tidak akan mampu menanggungnya. Dua bawahan Sander langsung tersapu oleh gelombang kejut. Mereka jatuh ke tanah dan menyemburkan seteguk darah. Meskipun mereka adalah Grandmaster, mereka tidak tahan terhadap gelombang kejut yang diciptakan oleh Kai dan Sander. Kamu memang kuat. Sander menatap Kai dengan bingung. Kamu juga tidak buruk. Kai menyeringai dingin. Meskipun begitu, kamu harus membayar untuk menghancurkan rumahku. Sander tertegun sejenak setelah mendengar Kai meminta kompensasi. Dia tertawa terbahak-bahak. Nak, buat aku memberimu kompensasi di arena besok jika kamu bisa. Bab 667 bayar dengan nyawa mereka, ayo pergi, kata Sander kepada bawahannya. Kedua bawahan itu berdiri saat mereka saling mendukung dan mengikuti Sander dengan cermat. Kerumunan di pintu tidak menghentikan mereka untuk pergi. Tidak ada yang berani berutang padaku. Ketika Sander dan bawahannya berjalan melewati Kai, Kai tiba-tiba bergerak. Namun, dia tidak mengarahkannya ke Sander tetapi bawahannya. Bang! Bentrokan. Kedua bawahan tidak punya waktu untuk menanggapi serangannya karena kepala mereka pecah. Karena kamu tidak ingin memberiku kompensasi, aku akan mengambil nyawa mereka sebagai gantinya. Kedua bawahannya ambruk ke tanah, mati. Kamu. Sander sangat jengkel saat melihat itu. Kai melirik Tommy. Suruh semua orang pergi dari sini. Kami tidak akan menunggu sampai besok. Kami akan menyelesaikannya hari ini. Kai tahu dia tidak akan bisa melindungi yang lain jika dia berkelahi dengan Sander. Bahkan gelombang kejut dari serangan mereka dapat menyebabkan banyak cedera pada kerumunan. Tommy juga menyadari bahwa mereka tidak akan dapat membantu dalam pertempuran karena akan benar-benar keluar dari liga mereka. Melihat Kai bersiap-siap untuk bertarung dengan semua miliknya, Sander tiba-tiba menahan amarahnya dan menatap tajam ke arah Kai. Aku akan merusak reputasimu besok. Aku akan mengambil nyawamu di depan semua orang di dunia seni bela diri. Sander pergi dengan tiba-tiba setelah mengatakan itu. Sander tidak ingin bertarung hari itu karena dia ingin seluruh dunia menyaksikan kemenangannya besok. Dia ingin membalaskan dendam putranya di depan umum. Meskipun Sander telah pergi, kerumunan tidak bisa tidak khawatir tentang pertempuran besok setelah menyaksikan kekuatan Sander. Josephine hampir muntah ketika dia melihat dua mayat yang mengocok perut di tanah. Dia hanyalah warga biasa, jadi dia jarang menyaksikan adegan mengerikan seperti itu. Kai segera menutup matanya dan memeluknya dalam pelukannya. Berhenti melihat. Kamu harus pulang. Kai menatap Tommy. Tommy segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa mayat-mayat itu dan segera membersihkan tempat kejadian. Josephine menggelengkan kepalanya dalam pelukan Kai. Tidak masalah. Saya tidak takut. Saya ingin menjadi seniman bela diri di masa depan. Jadi, saya akan membunuh orang juga. Bagaimana saya akan membantu Anda jika saya takut sekarang? Kata-kata Josephine menyentuh Kai. Namun, dia pikir itu bukan waktu yang tepat bagi Josephine untuk berkultivasi. Ditambah lagi, dia tidak mampu melakukan itu. Dia harus bertemu Riley dulu. Silakan pulang. Saya tidak bisa fokus pada kultivasi saya jika Anda ada di sini. Apakah kamu ingin aku kalah besok? Kai tersenyum tipis.
Josephine segera melepaskan pelukan Kai dan menutup mulutnya dengan tangannya. Jangan katakan hal seperti itu. Anda tidak akan kalah. Josephine, jangan ganggu Kai lagi. Semakin banyak waktu yang dia miliki untuk berkultivasi, semakin tinggi peluangnya untuk menang. Ayo pulang, dan aku akan melatihmu, kata Lisbeth kepada Josephine. Josephine mengangguk dan pergi setelah melirik Kai untuk terakhir kalinya. Setelah kerumunan itu pergi, Kai menatap ruang tamu yang berantakan dan berjalan ke kamar tidurnya dengan berat hati. Saat dia berada di fase transendensi, dia bisa bertahan hidup tanpa makanan dan air selama sebulan. Dia duduk di tempat tidurnya dan berencana untuk langsung berkultivasi. Namun, dia tidak bisa fokus karena energi spiritual di sekitarnya sangat tipis. Pada akhirnya, dia berbaring di tempat tidur dan mengeluarkan pelindung dada perunggu. Dia mulai memikirkan identitasnya. Masih banyak hal yang dia tidak mengerti. Namun, Riley menolak untuk memberitahunya. Kai tidak sabar menunggu tanggal 15 Juli datang. Hanya dengan begitu dia bisa mengetahui asal-usulnya. Bab 668 tidak akan menutup mata. Saat dia akan tertidur, dia tiba-tiba merasakan dua sosok di depannya. Jantungnya berdegup kencang saat keringat dingin mengalir dari dahinya. Biasanya, dia bisa mendeteksi gerakan apapun dalam radius 100 meter. Tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Namun, dia hanya memperhatikan dua sosok itu setelah mereka begitu dekat dengannya. Jika mereka di sini untuk membunuhku, aku akan berada dalam bahaya besar. Merasa menggigil, Kai melompat dari tempat tidurnya dan menatap mereka. Sedetik kemudian, dia menghela nafas lega. Ternyata mereka adalah Riley dan Melanie. Tubuh berotot yang kamu miliki. Bibir Melanie menyunggingkan senyum sambil menatap Kai yang hanya mengenakan celana dalamnya. Menjadi merah, dia segera mengenakan pakaiannya. Dia kemudian menatap Riley dan Melanie dengan tatapan bingung, bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di rumahnya. Tidak buruk. Baru beberapa hari, tapi kamu sudah membaik lagi. Sepertinya Anda mendapat peluang. Petik 2. Riley mengangguk puas saat dia mempelajari Kai. Dia tidak tahu bahwa Kai telah mengkonsumsi ginseng Deca Millennium. Tuan Dragon, kenapa kalian datang ke Horrington? Kai tidak bisa membungkus kepalanya di sekitarnya. Kenapa lagi? Tuan Dragon mengkhawatirkan keselamatan Anda. Namun, siapa yang mengira bahwa Anda akan maju begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Ada jejak kecemburuan dalam tatapan Melanie. Kai bersyukur setelah mengetahui mereka datang jauh-jauh dari Jadeboraf karena mereka mengkhawatirkan keselamatannya. Terima kasih, Tuan Dragon. Saya memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran besok. Riley entah bagaimana senang melihat kepercayaan diri Kai. Namun demikian, ekspresinya berubah serius tak lama setelah itu. Meskipun kamu sekarang berada di tingkat ketiga fase transendensi, kamu tidak boleh meremehkan kekuatan Grandmaster seni bela diri. Sander mampu mencapai level itu dengan paksa melalui pelatihan soliter. Dia adalah masalah nyata. Terima kasih atas saran Anda, Tuan Dragon. Saya akan mengingatnya. Kai mengangguk. Bagus kalau begitu. Jangan lupa untuk memakai pelindung dada perunggu besok. Juga, kami akan berada di sana untuk menonton pertempuran Anda, jadi jangan stres. Seorang Grandmaster seni bela diri mungkin lawan yang sulit bagimu, tapi aku bisa menghancurkannya dengan satu jari. Namun, saya tidak dapat membantu Anda sepanjang waktu. Anda harus menanggung sebagian besar beban sendiri, mengerti? Riley seperti penatua bagi Kai. Kata-katanya memberi keyakinan yang terakhir. Apa yang dimaksud Riley sudah jelas. Jika Sander mengalahkan Kai, Riley tidak akan menutup mata untuk itu. Bagaimanapun, dia akan memastikan keselamatan Kai. Oleh karena itu, Kai tidak perlu takut. Tanpa ancaman kematian, Kai akan lebih berani menghadapi pertempuran besok. Oke, saya mendapatkannya. Kai mengangguk mantap. Setelah mengobrol sebentar, Riley berbalik untuk pergi. Saat itu, Kai tiba-tiba memanggilnya. Tuan Dragon, ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Bukankah aku sudah mengatakannya? Anda akan mengetahuinya setelah tanggal 15 Juli. Saya tidak bisa menjawab Anda bahkan jika Anda bertanya kepada saya sekarang.
Riley mengira Kai ingin menanyakan asal-usulnya lagi. Tuan Dragon, Anda salah paham. Saya tidak bertanya tentang itu. Saya ingin bertanya apakah Anda bersedia menerima pacar saya sebagai murid Anda. Dia adalah warga negara biasa, tapi saya harap dia juga bisa berkultivasi energi spiritual. Dengan itu, kita bisa bersama untuk waktu yang lama. Kai ingin Josephine berkultivasi juga. Jika level Josephine meningkat, tahun hidupnya juga akan meningkat. Jika tidak, Kai mungkin perlu melihatnya mati setelah dia tua, dan dia harus menunggu kematiannya sendirian. Apakah Anda pikir siapapun dapat memasuki kultivasi energi spiritual dengan mudah? Aku sudah melihat pacarmu. Dia bahkan bukan seniman bela diri. Apakah Anda ingin dia berkultivasi? Itu tidak mungkin. Melanie tertawa provokatif. Bab 669 Pil Detoksifikasi. Aku juga bukan ahli bela diri, dan aku hanyalah warga biasa. Namun Draco berhasil membawaku ke kultivasi energi spiritual, bantah Kai. Kai dulunya adalah warga negara biasa. Dia bahkan bukan seorang seniman bela diri ketika dia masuk penjara. Namun, terlepas dari itu, dia bisa masuk ke dalam budidaya energi spiritual setelah menghabiskan 3 tahun bersama Draco. Kamu tidak bisa membandingkan dia denganmu. Kamu adalah... Melanie hendak mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Riley menatapnya dengan tajam. Melanie segera menelan kembali kata-katanya. Kai melirik Melanie, dan dia tahu Melanie pasti tahu sesuatu yang tidak dia ketahui. Namun, dia tidak berani membicarakannya di depan Riley. Kai, bukan tidak mungkin pacarmu masuk kultivasi energi spiritual. Tapi aku tidak akan menerima dia sebagai muridku. Aku tidak ingin merusak masa depannya. Tolong jangan berpikir saya semua perkasa. Setelah Anda tahu lebih banyak tentang alam surga, Anda akan menemukan bahwa ada kultivator yang jauh lebih kuat dari saya. Namun demikian, saya dapat memberi Anda beberapa pil detoksifikasi. Biarkan pacar Anda memakannya untuk membersihkan tubuhnya. Kemudian, Anda bisa mengajarinya satu set metode kultivasi. Itu akan tergantung pada usahanya apakah dia bisa berhasil atau tidak, kata Riley. Terima kasih, Tuan Dragon. Kai senang. Tapi aku tidak membawa pil detoksifikasi kali ini. Apakah Anda memiliki jamu di sini? Saya hanya perlu beberapa ramuan biasa. Saya akan membuatkan beberapa untuk Anda. Ini mudah dibuat dibandingkan dengan pil pendinginan tubuh. Kata Riley. Bumbu apa yang kamu butuhkan? Saya akan meminta anak buah saya untuk mengirim mereka ke sini segera. Petik 2. Meskipun sudah larut, Kai bisa mengatur agar jamu segera dikirim ke sini. Riley membuat daftar herbal yang dia butuhkan. Kai menelepon Tommy dan meminta Tommy pergi ke istana ramuan untuk mendapatkan ramuan itu. Sekitar 3 jam kemudian, Tommy kembali dengan ramuan yang diminta Kai. Saat Tommy tiba, hari sudah tengah malam. Tommy bingung ketika melihat satu pria dan satu wanita tiba-tiba di mansion. Dia pikir wanita itu tampak familiar. Baru saat itulah dia ingat dialah yang mengirim pelindung dada perunggu ke sini beberapa hari yang lalu. Setelah Tommy meletakkan jamu, Kai memintanya untuk kembali beristirahat. Sementara itu, Riley melihat tanaman obat. Tangannya melambai sedikit, dan api spiritual hijau mulai menyala di udara. Api terus menyala semakin besar dan akhirnya berubah menjadi bentuk anjing. Itu melihat herbal dan mulai memakannya. Kai melebarkan matanya kagum. Ini adalah pertama kalinya melihat seseorang mengendalikan api spiritual untuk membuat pil. Segera, anjing yang dibentuk dengan api spiritual mengkonsumsi semua tumbuhan. Herbal bisa terlihat terbakar di dalam perutnya. Setelah melihat itu, Riley memfokuskan dan melepaskan lebih banyak energi spiritual, membuat api spiritual semakin besar. Seketika, seluruh ruangan dipenuhi dengan energi spiritual. Kai diliputi kekaguman saat merasakan energi spiritual yang kuat dari Riley. Dia bertanya-tanya berapa lama baginya untuk mencapai tingkat seperti itu. Dikelilingi oleh energi spiritual, teknik fokus di dalam bidang ramuan Kai secara otomatis diaktifkan dan mulai menyerap energi spiritual yang dilepaskan oleh Riley dengan liar. Metode kultivasi arogan seperti teknik fokus seperti lubang hitam. Itu menyedot semua energi spiritual di sekitarnya.
Sementara itu, api spiritual yang membakar tumbuhan mulai memudar. Riley berkeringat banyak. Namun, dia tidak menghentikan Kai. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memaksa lebih banyak energi spiritual keluar dari bidang obat mujarabnya. Melanie terkagum-kagum saat melihat pemandangan itu. Beberapa saat kemudian, dia menyadari apa yang terjadi dan menatap Kai. Bab 670 keahliannya. Kai, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Tuan Dragon sedang membuatkan pil untukmu. Namun, kamu diam-diam menyedot energi spiritualnya. Melanie menembak Kai. Baru saat itulah Kai mendapatkan kembali kesadarannya. Dia segera menghentikan teknik fokusnya dan menatap Riley dengan tatapan malu. Kai tidak menginginkan hal itu terjadi, karena teknik fokusnya diaktifkan secara otomatis. Riley tidak berbicara atau menghentikan apa yang dia lakukan. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menarik energi spiritualnya. Saat itu, 3 pil hitam jatuh dari udara. Meskipun mereka hitam, mereka memancarkan cahaya redup. Ruangan itu akan diterangi oleh cahaya jika ruangan itu gelap. Riley mengulurkan tangan, dan 3 pil detoksifikasi datang ke telapak tangannya. Dia menyerahkannya pada Kai. Biasanya, orang normal hanya membutuhkan 1 pil detoksifikasi. Itu tergantung pada bakatnya apakah dia dapat memulai budidaya energi spiritual. Tolong jangan beri dia lebih dari itu. Tubuh manusia tidak bisa mengambil begitu banyak. Memegang pil di tangannya, Kai merasa takjub. Itu adalah pil biasa, menurut Riley. Namun, itu lebih kuat daripada pil kondensasi energi dan pil penambah yang dia buat di mata Kai. Kai dulu berpikir dia pandai dalam alkimia. Setelah menyaksikan keterampilan Riley, dia menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa. Riley tahu apa yang ada dalam pikiran Kai. Dia menepuk bahu yang terakhir. Tidak setiap pembudidaya energi tahu cara membuat pil. Aku hanya tahu sedikit. Terlebih lagi, Draco, yang membawamu ke dalam ini, belum belajar membuat pil. Karenanya, dia hanya mengajari Anda beberapa dasar di dalamnya. Masuk akal bahwa apa yang Anda ketahui terbatas. Ada master alkimia profesional dalam budidaya energi spiritual. Anda perlu belajar dari mereka untuk membuat pil bermutu tinggi. Setelah mendengar penjelasan Riley, Kai menjadi mengerti. Apakah master alkimia dari alam surga setara dengan alkemis dari dunia seni bela diri? Ya, mereka hampir sama. Namun, pil yang dibuat oleh master alkimia lebih kuat. Anda akan tahu lebih banyak di masa depan. Semua musuh yang Anda temui hanyalah beberapa seniman bela diri. Anda bisa mengalahkan mereka tanpa senjata apapun. Namun, ketika Anda benar-benar memasuki alam surga, Anda perlu menemukan sendiri senjata yang cocok sehingga kekuatan Anda dapat meningkat lebih banyak. Kai mendengarkan penjelasan Riley dengan penuh perhatian seperti seorang mahasiswa. Dia selalu ingin tahu lebih banyak tentang alam surga, tetapi tidak ada yang pernah memberitahunya tentang hal itu. Aku sudah terlalu banyak bicara denganmu. Tolong fokus pada pertempuran besok. Kamu akan tahu lebih banyak di masa depan. Riley menepuk bahu Kai lagi dan bersiap untuk pergi. Tuan Dragon, bagaimana Kai bisa menyerap energi spiritual dari tubuhmu barusan? Saat itu, Melanie menyuarakan keraguannya. Dari apa yang dia ketahui, semua metode kultivasi menyerap energi spiritual dari alam. Dia belum pernah melihat orang menyerapnya dari manusia lain. Bagaimanapun, energi spiritual dari tubuh manusia diubah oleh teknik seseorang dan disimpan di dalam bidang eliksir. Itu berbeda dengan energi spiritual di alam yang dapat diserap oleh semua pembudidaya energi. Kata-kata Melanie membuat Kai merasa canggung. Dia bingung dengan pertanyaan itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak bisakah kalian melakukan itu? Kai belum pernah bertemu dengan kultivator energi lain sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak tahu apakah pembudidaya energi lain berkultivasi dengan cara yang sama seperti dia.